Cahaya rembulan muda yang tipis melengkung di langit malam, seolah sedang mengintip malu-malu di antara celah awan hitam yang berarak pelan. Di dalam sebuah kamar yang dipenuhi aroma harum bunga sedap malam, suasana terasa begitu sunyi namun penuh dengan ketegangan yang manis. Bima, seorang pemuda berusia 24 tahun, duduk di tepi ranjang yang berseprai putih bersih. Di sampingnya, Dewi, seorang wanita yang keanggunannya tidak luntur oleh usia 46 tahun, tertunduk dengan jemari yang saling bertaut erat di pangkuan. Dadanya bergemuruh hebat. Bima bisa merasakan setiap detak jantungnya seolah sedang berpacu dengan suara jarum jam yang berdetak di dinding. Rasa gugup yang luar biasa menyelimuti hatinya, bukan karena ia takut, melainkan karena ia hampir tidak percaya bahwa wanita yang selama ini hanya bisa ia pandangi dari jauh, wanita yang merupakan sahabat karib ibunya sendiri, kini telah resmi menjadi istrinya. Malam itu adalah saksi bisu di mana segala keraguan dan rasa tabu harus ditanggalkan. Bima perlahan mendekati Dewi, menghirup aroma parfum klasik yang selalu menjadi ciri khas wanita itu. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena debaran yang tak kunjung reda, ia menyentuh lembut dagu Dewi, mengangkat wajah yang sangat ia puja itu agar mata mereka bertemu. Dalam tatapan itu, terdapat janji perlindungan dan pengabdian yang tulus. Di bawah naungan bulan muda yang kian meninggi, dengan penuh kelembutan dan rasa hormat yang mendalam, mereka akhirnya melakukan itu di malam pertama, menyatukan dua jiwa yang telah lama bertarung melawan norma dunia, memulai sebuah perjalanan hidup baru yang akan mengubah takdir mereka selamanya. Kisah cinta yang dianggap terlarang ini sebenarnya tidak bermula di tempat-tempat romantis yang mewah, melainkan di sebuah dapur sederhana yang selalu dipenuhi kepulan uap masakan. Bima adalah putra tunggal dari Laras. Sejak kecil, Bima sudah terbiasa melihat Dewi hadir di rumah mereka. Dewi dan Laras adalah sahabat karib sejak masa remaja yang kemudian membangun usaha catering bersama. Bagi Bima kecil, Dewi adalah sosok tante yang sangat baik, yang selalu membawakannya manisan atau membantunya mengerjakan tugas sekolah saat ibunya sibuk dengan pesanan masakan. Namun, waktu memiliki caranya sendiri untuk mengubah rasa. Ketika Bima tumbuh menjadi seorang pemuda dewasa yang gagah dan mandiri, ia mulai melihat Dewi dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi melihatnya sebagai sahabat ibunya, melainkan sebagai seorang wanita yang memiliki ketabahan luar biasa setelah ditinggal wafat oleh suaminya belasan tahun yang lalu. Ketertarikan itu muncul secara perlahan, layaknya bumbu yang meresap ke dalam daging saat dimasak dengan api kecil. Bima sering membantu di dapur catering mereka, terutama saat pesanan sedang membludak. Di sanalah, di balik aroma kunyit, lengkuas, dan bawang merah yang digoreng, Bima sering mencuri pandang ke arah Dewi. Ia mengagumi cara Dewi memegang pisau dengan cekatan, caranya mengatur para pekerja dengan suara yang lembut namun tegas, dan terutama, binar matanya yang tetap terlihat ceria meskipun kelelahan jelas terpancar dari garis-garis halus di wajahnya. Bima menyadari bahwa ia telah jatuh cinta pada kematangan jiwa Dewi, pada ketenangan yang selalu terpancar darinya. Sesuatu yang tidak pernah ia temukan pada gadis-gadis sebayanya yang seringkali masih terjebak dalam drama masa muda yang dangkal. Namun, mencintai Dewi adalah seperti berjalan di atas bara api. Bima tahu betul bahwa hubungan ini akan dianggap sebagai sebuah skandal besar. Bagaimana mungkin seorang anak laki-laki mencintai sahabat ibunya sendiri? Tekanan moral itu sempat membuat Bima mencoba menjauh. Ia mencoba mengencani beberapa gadis muda, namun pikirannya selalu kembali ke dapur itu, ke tangan hangat Dewi yang tak sengaja bersentuhan dengannya saat mereka sedang membungkus nasi kotak. Dewi sendiri awalnya tidak menyadari perasaan Bima. Ia hanya menganggap perhatian-perhatian kecil Bima, seperti selalu menyiapkan teh hangat saat ia sedang istirahat atau menawarkan diri untuk mengantarnya pulang, sebagai bentuk rasa bakti anak kepada orang tua. Hingga suatu sore yang hujan, saat mereka hanya berdua saja di dapur setelah para pekerja pulang, sebuah kejadian mengubah segalanya. Saat itu, Dewi sedang berusaha meraih toples bumbu di rak yang cukup tinggi. Ia terpeleset sedikit,
dan dengan sigap Bima menangkap tubuhnya. Untuk beberapa detik yang terasa abadi, mereka berada dalam posisi yang sangat dekat. Nafas mereka beradu, dan di dalam mata Bima, Dewi melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah damba yang sangat dalam dan murni. Sejak saat itu, suasana di antara mereka berubah. Ada kecanggungan yang manis namun juga menyakitkan. Dewi mulai menyadari bahwa pemuda yang dulu ia timang ini kini telah tumbuh menjadi pria yang menatapnya sebagai seorang kekasih. Hati kecil Dewi menolak. Ia merasa berdosa pada Laras. Namun di sisi lain, kesepian yang telah ia kunci rapat-rapat selama bertahun-tahun seolah menemukan kuncinya pada diri Bima. Konflik meledak ketika Laras, ibu Bima, mulai mencium gelagat aneh di antara putra dan sahabatnya. Suatu malam, Laras menemukan sebuah surat yang ditulis Bima untuk Dewi. Sebuah puisi tentang cinta yang melampaui waktu dan usia. Kemarahan Laras tidak terbendung. Ia merasa dikhianati oleh dua orang yang paling ia cintai di dunia ini. Dewi, dia anakku. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Teriak Laras dengan air mata yang bercucuran. Desa mereka yang tenang pun mulai bergejolak. Gosip miring tentang pemuda yang terjerat rayuan janda tua, atau wanita yang tidak tahu malu menggoda anak sahabatnya, menjadi perbincangan hangat di setiap pertemuan warga. Dewi sempat menyerah. Ia memohon pada Bima untuk pergi dan melupakannya demi kebaikan semua orang. Namun, Bima membuktikan bahwa cintanya bukan sekadar obsesi masa muda. Ia berdiri tegak di depan ibunya, di depan warga desa, dan di depan Dewi. Ia mengatakan bahwa cinta tidak pernah memilih kepada siapa ia akan jatuh. Ia menjelaskan bahwa ia mencintai Dewi bukan karena kehilangan kasih sayang ibu, tapi karena Dewi adalah wanita yang mampu melengkapi separuh jiwanya. Perjuangan Bima untuk mendapatkan restu sangatlah berat. Ia harus menghadapi pengucilan sosial selama berbulan-bulan. Namun, ketulusan Bima dalam merawat Dewi saat wanita itu jatuh sakit karena tekanan mental, akhirnya meluluhkan hati Laras. Sang ibu melihat bahwa hanya di samping Bimalah Dewi bisa kembali tersenyum lepas. Laras menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa diukur oleh apa yang dikatakan orang lain, melainkan oleh ketenangan hati yang dirasakan saat bersama orang yang tepat. Pernikahan itu akhirnya terlaksana secara sederhana di sebuah kantor urusan agama, jauh dari hingar-bingar pesta yang biasanya dihadiri banyak orang. Hanya ada Laras dan beberapa saksi yang hadir. Namun, bagi Bima dan Dewi, itulah momen kemenangan mereka. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati memiliki kekuatan untuk meruntuhkan tembok prasangka yang paling kokoh sekalipun. Setelah menikah, kehidupan mereka memang tidak langsung menjadi mudah secara materi, namun kedamaian yang mereka rasakan tidak bisa ditukar dengan apapun. Bima tetap bekerja keras mengembangkan usaha catering yang kini ia kelola bersama Dewi dan ibunya. Mereka bertiga justru menjadi tim yang semakin solid. Kisah mereka di balik dapur kini telah berubah. Dapur itu bukan lagi tempat persembunyian cinta yang malu-malu, melainkan pusat dari kebahagiaan keluarga baru mereka. Bima tidak pernah merasa malu memiliki istri yang jauh lebih tua. Sebaliknya, ia merasa bangga karena memiliki pendamping yang bijaksana, yang selalu bisa memberikan nasihat saat ia sedang bimbang. Baginya, setiap kerutan di wajah Dewi adalah tanda dari cinta yang sudah matang dan teruji oleh badai. Masyarakat yang dulunya mencibir, perlahan mulai terdiam saat melihat bagaimana Bima sukses dalam karirnya dan betapa harmonisnya rumah tangga mereka. Mereka melihat bahwa Bima menjadi lebih dewasa dan bertanggung jawab justru sejak ia bersama Dewi. Malam pertama yang penuh debaran itu selalu tersimpan rapi dalam ingatan mereka sebagai titik balik yang sakral. Itu adalah malam di mana mereka tidak lagi dipisahkan oleh status anak sahabat atau sahabat ibu, melainkan disatukan oleh status suami dan istri. Dalam keremangan cahaya bulan muda, mereka berjanji untuk saling menjaga hingga maut memisahkan.
Hidup mereka memang berubah selamanya. Mereka belajar bahwa cinta terlarang hanyalah label yang diberikan oleh manusia. Namun cinta yang diberkati adalah cinta yang berani memperjuangkan kebenaran di atas segala ketakutan. Kini, di setiap sore saat aroma masakan mulai memenuhi rumah, Bima akan selalu menyempatkan diri menghampiri Dewi di dapur, sekadar untuk mencium keningnya atau membantunya mengaduk masakan. Laras, sang ibu, yang kini telah sepenuhnya menerima kenyataan itu, sering tersenyum melihat mereka dari kejauhan. Ia menyadari bahwa putranya telah menemukan kebahagiaan sejati, dan sahabatnya telah mendapatkan perlindungan yang layak ia dapatkan. Cinta yang bermula dari dapur itu kini telah tumbuh menjadi sebuah kekuatan yang menginspirasi, tentang bagaimana keberanian dan ketulusan dapat mengubah hal yang dianggap salah oleh dunia menjadi sesuatu yang paling indah di mata Tuhan. Perjalanan mereka adalah pengingat bagi siapapun, bahwa usia hanyalah angka dan status hanyalah penilaian manusia yang seringkali dangkal. Inti dari sebuah hubungan adalah rasa saling menghargai, kenyamanan, dan komitmen untuk tumbuh bersama. Bima dan Dewi telah melewati masa-masa tersulit dalam hidup mereka, dan kini mereka berhak menikmati setiap detik kebahagiaan yang telah mereka perjuangkan dengan air mata dan keberanian. Hidup mereka yang sekarang adalah bukti nyata bahwa cinta tak kenal usia, tak kenal batas, dan akan selalu menemukan jalan pulang bagi hati yang berani untuk jujur. Bagaimana pendapat Anda tentang keberanian Bima dalam mempertahankan cintanya meskipun harus berhadapan dengan ibunya sendiri dan norma masyarakat? Apakah Anda ingin saya membuatkan bagian di mana mereka akhirnya berhasil mengembangkan usaha catering tersebut, hingga menjadi sukses besar sebagai bukti keberhasilan cinta mereka?